Salam. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di lingkungan Santa Lucia. Ini pertemuan kita yang pertama di lingkungan. Kalau pertemuan yang sering kali pasti di gereja ya. Jadi begini, kami sebagai pengurus DPP berterima kasih untuk lingkungan Santa Lucia ini yang akhirnya mampu untuk tidak merger ke Fidelis atau merger ke Antonius atau merger ke Teresa. Karena memang waktu itu saya berkeyakinan bahwa Santa Lucia ini tidak mungkin jumlah kakaknya di bawah 20. Persoalannya lingkungan lama. Mungkin yang membuat tidak aktif itu kan pertama karena memang sudah lansia ya. Lingkungan-lingkungan seperti Santo Fransiskus, Santa Lucia, Santo Petrus, kemudian Santo Rupinus, Santa Katarina itu para lansia. Karena memang di sini ini kan banyak guru, banyak pendidik ya. Jadi rata-rata usianya ya kalau saya hitung-hitung seperti mertua saya sekitar usia 70-an lah. 60, 70 ya. Jadi yang memenuhi usia ini. Persoalannya mungkin karena anak-anak sudah tidak lagi mau tinggal di sini karena mungkin di luar kota. Yang kedua juga mungkin karena memang banyak pemukiman di daerah Sungai Rengas, Kota Baru dan sebagainya. Dan itu juga menyulitkan memang. Kemudian juga yang kerja di luar kota atau di luar provinsi ya. Karena memang pekerjaan itu tidak bisa dicari di kota, mungkin di luar kota. Itu menjadi problematika yang terjadi di beberapa lingkungan. Beda dengan lingkungan Lukas, ya Markus, Matius ya. Itu lingkungan bertumbuh namanya. Kemudian lingkungan seperti Santo Yosef, seharusnya Santa Maria, kemudian Gabriel Posenti ya. Itu lingkungan bertumbuh. Kalau lingkungan-lingkungan yang wilayah 1 ini dan wilayah 2 ini menjadi problematika kita bersama. Semoga kita bisa mengingatkan anak cucu kita untuk juga tinggal di kota juga ya. Jangan sampai Santa Lucia itu awalnya keinginannya Santa Lucia itu dipindah ke sana tuh di Sungai Rengas gitu. Namanya tetap ada tapi wilayahnya dipindahkan ke wilayah 5. Nanti misalnya ada pemekaran. Karena misalnya Matius, Markus, Lukas itu sebenarnya bisa dibagi 2 dengan Agustinus. Bisa dibagi 2. Karena menurut aturan yang terbaru, menurut pedoman rumah tangga keuskupan itu satu lingkungan itu minimal 20, maksimal 30. Tapi kalau pedoman rumah tangga kita yang sudah berjalan itu maksimal 60. Nah, tetapi juga tidak bisa dipaksakan dia kalau memang keaktifan orang di lingkungan itu minim. Walaupun dia misalnya 60 kayak Rupinus itu kan 62 kakaknya. Tapi yang aktifnya itu setengah. Di data ada orangnya ada. Nah, itu bisa kita mekarkan, tapi tidak efektif gitu. 62 kakaknya tapi rumahnya yang ada. Ya. Rumahnya ada, orangnya banyak tinggal di luar kota. Nah, 62 terakhir kita data tahun 2022. Nah, itu. Begitu juga Lucia, mungkin rumahnya masih ada. Tapi apakah orangnya masih ada enggak gitu. Misalnya yang kawin campur, kawin beda agama, lalu mungkin anaknya hanya 1 atau anaknya pun sudah pindah agama kan. Jadi tinggal mamanya. Ya itu terjadi di Robertus. Mamanya pindah agama, anaknya masih tetap Katolik, kawannya istri saya tuh. Meninggal kan. Enggak pernah lapor ke ketua lingkungan, tapi karena sesama Katolik ya mau enggak mau karena itu area lingkungan Robertus ya Pak Aidi harus urus. Begitu juga dengan kita. Walaupun dia tak pernah lapor lingkungan atau apa ya, tapi ketika kita tahu dia Katolik ya tetap kita urus kan gitu. Kan enggak mungkin enggak kita urus. Nah, itulah gunanya lingkungan. Ya kan? Kalau rasa kita sih enggak mau urus, tapi rasa manusia kita, cinta kasih kita kan begitu. Kayaknya biasanya ya sama di Rupinus juga. Sudah sekian mungkin puluh tahun ya di situ ya.
Tak pernah lapor-lapor ke ketua lingkungan, berganti-ganti yang tinggal di rumah itu. Akhirnya adiknya meninggal. Ya kan? Adiknya meninggal, ya udah kita urus, kita doakan kan. Dia diurus, diantar ke Kembayan sana. Tetap kita doakan. Walaupun yang hadir itu ya warga lingkungan dan kawannya mahasiswa. Nah itu akibat tadi tuh, sebagai orang Katolik itu jadi pasif. Dia menganggap orang di kampungnya bisa urus, tidak bisa. Tetap orang di sini yang urus gitu. Nah, semoga Santa Lucia ini bisa bertumbuh kembali. Mengingatkanlah saudara-saudari kita, kalau memang mereka malas ya kita doakan, kalau memang mereka kawin campur kita urus ya. Kalau dia memang masih mau kawin campur tanpa diurus gereja, ya syaratnya tidak menyambut komuni, kan begitu saja. Ke gereja oke, ya kan, ikut kegiatan ibadat silakan ya. Tapi kalau mau diurus ya kan. Kalau yang misalnya memang masih kawin adat, ya diuruslah kawin gerejanya ya, tidak apa-apa. Jangan malu gitu. Lapor ke ketua lingkungan, Bu Edmunda, nanti Bu Edmunda sampaikan ke pastor ya kan. Nah, karena lalu sampai meninggal tidak terurus ini kan kasihan juga. Kasihan untuk siapa? Kasihan untuk yang hidup, diomongkan terus. Yang meninggal sih udah tidak ada masalah. Buat masalah bagi yang hidup kan gitu. Itu. Jadi memang lingkungan ini sesuatu yang bisa menyimpan rahasia, tetapi juga harus menyelesaikan rahasia itu. Ya, di semua lingkungan pasti terdapat masalah, baik masalah perkawinan, masalah ya pindah agama. Di kota ini pindah agama tidak ada masalah sih sebenarnya. Kalau memang orang tidak meyakini iman Katolik bisa menyelamatkan dia, silakan. Toh ada nama agama kan. Tetapi ketika dia mau memilih Katolik, dia harus terlibat di lingkungan. Nah, itu saja sih. Mungkin bisa disampaikan oleh Bapak Ibu, ya saudara-saudari. Apalagi yang kawin campur, hendaknya salah satu pasangannya memang ya kawin rehab lah. Bahasa di Kalimantan sih rehab, karena kawin itu tidak bisa direhab sebenarnya, dikonvalidasi. Ya kan? Pengucapan janji perkawinan kan. Atau ada yang kawin adat, ya malu lapor, ya kan, sampaikan ke ketua lingkungan. Kami kawin adat di kampung, tidak pernah kawin gereja, ya sampaikan apa masalahnya. Sehingga nanti ada solusi. Jangan diam, tiba-tiba nanti mau ngurus susah. Kalau sudah kawin gereja, cepat urus kawin catatan sipil. Nah, biar hak warisnya nanti dijamin negara. Ya. Sama kayak Pak Tarno itu, walaupun udah kawin tentara, dia kawin baru lagi, dia bilang kawin sipil. Udah 30 tahun kawinnya, dia kawin sipil lagi. Karena dia udah jadi orang sipil. Untuk bagi waris untuk anak-anaknya, tanah. Jadi dia harus kawin sipil. Kawin ulang lah dia. Tidak apa-apa. Ya, karena memang kalau udah namanya warisan ini susah. Negara hanya bisa atur yang kawin secara sipil. Walaupun itu udah dikasih pakai mulut, tapi namanya anak-anak, menantu kan bisa gugat-menggugat. Ujung-ujung dulu bersama, lalu bercerai, lalu musuhan, dulu teguran, dulu sekasur, lalu ya kan saling gusur, ya kan? Nah itu. Jadi pada pertemuan pertama ini memang lingkungan Santa Lucia sampai 4 pertemuan itu tetap saya dampingi, karena itu tanggung jawab saya selaku Ketua DPP Bidang 1. Saya diberikan tugas tambahan itu untuk mengembalikan semangat lingkungan yang mungkin sudah lesu. Cuman memang 3 tahun itu tidak bisa buat apa-apa kita. Baru yang saya bisa inisiasi itu memang lingkungan Santo Lukas yang waktu itu mereka pada saat deadlock pemekaran. Nah, beberapa lingkungan belum bisa pemekaran. Nah, tapi Lucia ini menjadi PR kami. Ya. Sampai saya didesak, udah Pak, merger saja. Belum, saya masih yakin nih, saya bilang. Tahun 2020 masih yakin saya. 2021 desakan makin kuat, 2022 tidak mampu lagi. Ya udahlah kalau begitu di deadline lah saya bilang. Ya kan? Saya tanya Bu Edmunda, nah ini. Karena tidak enak juga gitu. Ya saya berdoa semoga Santa Lucia tidak digusur kan gitu, tidak dimerger, ya puji Tuhan ya, tidak kan.
Jadi itu saya yakin, karena memang tidak mungkin Santa Lucia lingkungan lama tidak punya orang gitu Pak. Ini lingkungan lama, tidak mungkin tidak punya orang gitu. Mungkin orangnya entah jalan-jalan ke Singapura, ke Amerika, ya tidak tahu juga gitu. Ya kan, rumahnya ada. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada pertemuan pertama ini ya, kita sudah menerima abu tanggal 22 Februari 2023. Angka cantik ya. Kalau kita hitung angka 2-nya itu 2 Februari itu 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Kemudian kita umat Katolik memasuki masa Prapaskah. Masa ini ditandai dengan penerimaan abu pada hari Rabu Abu. Masih ada yang belum terima kan abu? Hah? Udah semua ya? Atau ada yang belum? Oh belum, nanti saya kasihlah kalau begitu. Kan? Kebetulan saya bawa abunya kan begitu. Ya, sebenarnya waktu minggu lalu juga ramai juga yang tidak terima abu tuh pada misa pertama dan kedua. Ya. Nah, selama masa Prapaskah kita diajak untuk merenungkan cinta kasih Tuhan yang begitu agung dan mulia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Karya penyelamatan ini berpuncak pada peristiwa penyaliban, wafat dan kebangkitan Yesus dari kematian. Dengan merenungkan karya agung Tuhan ini, kita diharapkan mengenal dengan baik pokok iman kita serta mau terlibat mewartakannya lewat kata dan karya. Tema nasional APP Kuskupan Agung Pontianak tahun 2023 ini adalah keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan, semakin mengasihi dan lebih peduli. Lalu ada tema dan subtema ini diambil sebagai tanggapan atas situasi yang akan dihadapi setelah pandemi COVID-19, terutama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta ekologi. Kemudian tema APP ini akan dibahas dalam 4 kali pertemuan. Masing-masing pertemuan akan membahas subtema sebagai berikut. Yang pertama, merespon jeritan bumi. Yang kedua, merespon jeritan kaum miskin atau terpinggirkan. Yang ketiga, pertobatan ekologis dan gaya hidup, konsumerisme atau hedonisme. Yang keempat, bumi dan segala isinya adalah keluarga besar dan rumah kita. Kita tahu beberapa tahun yang lalu itu tema APP itu sebenarnya sudah diarahkan di masalah ekologis. Nah, masalah ekologis ini kalau kita tinggal di khususnya di ya Perum 1 ini ya, kita lihat rumah udah berdempet sekali kan. Ini kan yang buat masalah ini siapa dulu? Developernya buat masalah ini sebenarnya. Jalannya kecil, ya kan? Ada jalannya kecil, ada jalannya besar. Nah, itu agak merepotkan. Ya, padahal tanah waktu itu di sini masih sangat besar. Mengapa dibuat kecil kan begitu? Nah, itu kan persoalan ekologis. Kalau kita di Kalimantan atau khususnya dulu ya, sekitar tahun 90 saya rasa tidak mungkinlah membuatnya kecil-kecil begitu kan. Akhirnya menjadi masalah ketika sudah menjadi besar. Dan akhirnya berdempet-dempet seperti model di Jakarta, kayak tidak punya tanah. Padahal kota Pontianak besar waktu itu. Nah, ini masalah. Masalah bagi kita sehingga anak-anak kita pun yang udah sempit itu tidak mau tinggal di daerah kita lagi. Semoga kita dapat mengikuti seluruh pertemuan yang direncanakan ini agar pemahaman mendalam tentang tema ini dapat semakin menguatkan dan menumbuh kembangkan iman, harapan dan kasih kita kepada Tuhan, sesama, dan lingkungan. Itu harapannya. Baiklah, kita masuk ke pertemuan pertama, merespon jeritan bumi. Bapak Ibu, ini ada 3 tujuan untuk disadarkan kepada kita. Ya. Yang pertama, realitas adanya bencana alam, perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan sikap hidup manusia yang tidak lagi ramah terhadap lingkungan seperti pemakaian pupuk kimiawi secara berlebihan. Bencana alam. Baru-baru ini kita lihat tanah bergeser ya. Di Ponorogo, ngeri nengoknya ya, rumah yang kokoh, megah, wah langsung ambrol. Begitu juga ada di Sukabumi ya, jembatannya ambruk gara-gara tanah longsor. Bencana alam. Sebelumnya ada bencana alam yang dahsyat, yaitu gempa di Turki, di Syria ya. Yang di tanah air ya, di Papua ya. Itu juga saya waktu pergi ke NTT itu, di Kupang, bibi saya bilang waktu 2020 tuh kayak kiamat, gelap sekali. Ya. Memang ya kena badai seroja. Saya tanya ngapa rubuh-rubuh di tepi pantai ini, rupanya kena badai seroja. Baru dibangun. Jadi habis ya tepian pantai di Kupang. Tapi sekarang baru dibangun kembali ya. Nah, di kita sendiri persoalan banjir, rob
Makin lama, dulu mungkin hanya Desember robnya, sekarang ya kan nambah-nambah kan. Nggak tahu di gang gotong royong nih, apakah banjir atau tidak ya. Pasti banjir kan. Kalau di rumah mertua saya tuh udah banjir ya kan, apalagi di sini kan, ini tepiannya. Ini kan persoalan ekologis. Kemudian yang kedua, bahaya yang mengancam hidup manusia akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ya, pencemaran dan kerusakan lingkungan ini makin parah. Ya. Dulu mungkin di depan gang gotong royong ini kita bisa nyuci, mandi, ya kan. Sekarang bagaimana nyuci mandi? Mungkin masih ada sih yang nyuci mandi. Ya. Dulu saya ingat di gang-gang di mana-mana di kota Pontianak bisa orang mandi airnya, ya, nyuci karena air pasang tuh bagus gitu. Sekarang mana bisa? Kita lihat air Sungai Jawi saja tiba-tiba sudah berbau ya, udah bau menyengat. Mana yang ada lagi mandi di Sungai Jawi? Tidak ada, karena ada limbah. Tidak tahu limbah dari mana keluar. Ya. Dulu Jakarta tahun 2000 seperti baunya, ya bau busuk. Tapi tahun 2015 waktu Ahok itu, ya, wah lalu tidak ada bau. Lebih parah yang Sungai Jawi sekarang tuh baunya. Dulu kalau kita ke Tanjung Priuk baunya sudah bau busuk naik kapal. Ya. Memang kalau air tidak jalan, ya memang tidak akan bisa terjadi yang namanya ya kebersihan lingkungan. Ketiga, pentingnya memupuk sikap yang semakin peka dan peduli terhadap lingkungan yang telah rusak. Mungkin ya lahan kita sangat sempit, ya. Bolehlah kita, sekarang gaya hidupnya berubah ya di kota-kota besar. Orang tidak lagi nanam bunga, nanam cabai, nanam terong, ya kan? Katanya lebih enak nanam bunga, ya. Bunga istri saya, bunga kakak ipar saya udah berapa pot dicuri orang, ya kan? Kalau nanam cabai enggak dicuri orang, paling dicuri ya itulah. Nanam terong, ya kan? Nanam sayur, ya kan? Mungkin itu keinginannya. Nanam bunga nih, iya kalau bisa dimakan. Hanya di keindahannya saja, indah sih. Maksudnya janganlah semuanya nanam bunga begitu. Ya. Baiklah kita juga menanam lengkuas, menanam misalnya serai ya di pot ya. Karena itu bagus untuk kesehatan dan juga bisa untuk mencegah banyak penyakit. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memulai kegiatan ini dengan lagu pembukaan Mada Bakti nomor 365, Karena Belas Kasih-Mu. Silakan yang memimpin lagu. Tiga enam lima. Boleh silakan. Ke 366 aja kita. Ya Tuhan kami datang. Do do mi re do mi. Ya Tuhan kami datang meskipun hati gersang. Karena kami bersalah semua pada Engkau, pada teman, pada kawan serta lawan. Karena kami bersalah semua. Padamu kami mohon dan ingin setia janji. Ya Tuhan kami kan baik selalu. Dengan dikau, dengan teman, dengan kawan serta lawan. Ya Tuhan kami kan baik selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang seiman dalam Kristus, di era teknologi yang serba canggih ini kita dihadapkan pada fenomena kebutuhan hidup manusia yang semakin besar dan bervariasi. Hal itu berpengaruh pada perilaku hidup manusia terhadap lingkungan alam sekitar. Alam dilihat sebagai objek yang cepat, tepat, dan menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perilaku manusia itu kadang berlebihan, artinya hanya mau mengambil hasil atau isinya tanpa mau memperbaiki, mengembalikan keutuhannya dan merawatnya kembali. Hal ini juga sangat berpengaruh juga pada tatanan kehidupan beriman. Mau mengambil hasil ciptaan tapi tidak mau bersyukur, bahkan lupa pada yang menciptakannya. Kalau kita mau jujur, akar terdalam dari semua persoalan itu adalah iman manusia yang belum sepenuhnya mengakar. Nah, makanya itu yang memang menjadi persoalan, baik di kita maupun di saudara-saudari kita. Oleh karena itu, kita perlu mawas diri dengan melihat pentingnya memperhatikan mengembangkan kepekaan iman berupa bela rasa terhadap lingkungan yang adalah juga bagian dari ciptaan Tuhan. Tuhan hadir menciptakan dan menebus bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ciptaannya yang lain. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menciptakan dunia dan segala isinya begitu indah dan baik adanya. Manusia Kau beri akal budi yang cerdas agar dapat mengolah hidupnya, dunia dan segala isinya dengan bijaksana dan berdaya guna untuk kepentingan bersama. Namun kami manusia tidak pernah merasa puas, bahkan cenderung serakah. Segala yang ada kami arahkan pada kepentingan diri semata, sehingga kami jatuh pada rusaknya keutuhan kami sebagai ciptaan-Mu. Kami mohon semoga kebaikan-Mu menyadarkan kami akan perilaku yang kurang bersahabat, bahkan cenderung merusak keutuhan alam ciptaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita membaca bacaan kitab suci dari kitab Kejadian bab 2. Kemudian dilanjutkan dengan bab 3 ayat 6 sampai 7 dan 9. Ayat ganjil akan dibaca kaum lelaki, ayat genap akan dibaca kaum perempuan. Mari kita baca bersama-sama. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu tanggapan, silakan. Lagu tanggapan nomor 211.
mi do re. Bagi Di sabdamu Tuhan, arahkanlah pikiran kami. Bagi warta bahagia, siapkanlah hati kami. Adatlah terang barisamu, hilangkan risau di hati. Nomor 2. Tanpa cahaya rohmu, hati tiada berduka. Cucilah hati kami, supaya jernih dan murni. Agar dapat sambut nyata di dalam keindahan dan kuasa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada pertanyaan refleksi dan sharing yang tidak hanya dipikirkan pada malam ini, tetapi dapat dipikirkan sepanjang hidup kita di tahun ini. Pada malam hari ini kita hanya mendengarkan refleksi dan sharing dan tidak ditanggapi, karena ini adalah refleksi kehidupan kita masing-masing. Ada beberapa orang dari umat Ilusia yang akan memberikan refleksi dan sharing, kurang lebih waktu antara 1-3 menit. Dan pertanyaan pengantarnya ada 5. Yang pertama adalah, pilihlah ayat yang menyentuh dari bacaan tadi. Kemudian yang kedua, jelaskan mengapa ayat tersebut menyentuh. Yang ketiga, apa hubungan ayat yang menyentuh tersebut dengan tema pertemuan merespon jeritan bumi. Yang keempat, bagaimana contoh dan sikap yang menunjukkan bahwa kita merespon jeritan bumi. Yang kelima, apa tekad atau aksiku secara pribadi untuk mengisi hari-hariku bahwa aku merespon jeritan bumi dan berpengharapan dalam hidup. Nah, kelima pertanyaan ini nanti menyusun kerangka berpikir kita atau kerangka aksi kita, baik di rumah, paling utama di rumah. Karena kalau kita sudah bersih di rumah, pasti bersih di lingkungan. Kalau udah bersih di lingkungan, pasti bersih di sekolah atau bersih di tempat-tempat kita bekerja. Karena cerminan di rumah itu pastilah cerminan di tempat kita kerja. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk menjawab pertanyaan ini. Beberapa orang yang mungkin dari kaum perempuan, silakan. Dari ibu-ibu atau dari, ya, baik ibu-ibu muda atau mungkin dari anak-anak, silakan. Silakan Bu. Nama saya Wike, Bapak. Iya Bu. Saya terkesan, sebelumnya sih ini dikirimkan di grup kami, jadi saya baca-baca dan saya nggak ketemu. Tadi waktu saya pulang kantor, saya terpikir saya suka dengan ayat yang 2.5. Disebutkan di situ, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Seperti saya berpikir, mengapa saya senang dengan ayat ini, mengingatkan kepada saya bahwa kita dilahirkan kosong, bahwa bumi itu diciptakan dengan kita dan sebenarnya itu kita hadir, bumi itu hadir buat kita kosong, kita tidak punya apa-apa. Artinya apa yang kita miliki di dunia ini dengan usaha yang kita punyai, sebetulnya ada hak orang lain di situ. Sehingga ini mengingatkan saya bahwa sekecil apapun hak itu harus dikembalikan. Artinya saya mungkin mampu beli makan lebih daripada 2, tetapi sebetulnya saya hanya cukup 1. Artinya 1 itu adalah hak orang lain, dan itu kita harus perhitungkan untuk rezeki-rezeki kita ataupun apa saja yang kita peroleh ke depannya. Mungkin itu Pak yang saya rasakan. Baik, terima kasih Bu Wike. Silakan Bu atau adik-adik, jangan malu. Apa yang disampaikan tidak akan kita komentari karena itu refleksi dari iman kita. Bu Munda mungkin, Bu Ruth, ibu-ibu yang lain, silakan.
Pak Supranoto mungkin. Dieksplorasi saja, enggak apa-apa. Silakan bapak-bapak. Ada beberapa bapak ini. Ibu-ibu yang banyak di Lucia. Lingkungan Santa Lucia. Karena saya ingat SMP Suster itu sebenarnya Santa Lucia pelindungnya kan. Tapi tidak pernah disebut SMP Suster Santa Lucia. Silakan. Ayo Bu, tidak apa-apa. Kalau hanya menemukan ayatnya pun tidak masalah, ya kan? Yang mana yang disenangi ayatnya. Karena dalam tema APP ini kan kita merefleksikan apa yang sudah kita jalani selama beberapa tahun ini. Terutama waktu kita menghadapi COVID. Menghadapi COVID itu kan semua rasanya seperti dunia akan berakhir. Itu adalah kiamat-kiamat bagi kita. Bagi yang pernah menderita COVID kan pasti tidak enak rasanya. Ya. Tidur salah, begini salah, gitu salah, ya. Yang awalnya hanya flu tiba-tiba dinyatakan COVID, ya kan, aneh. Tapi memang benar-benar ada COVID sebenarnya. Nah, mungkin disampaikan saja tidak masalah. Penciuman sama rasa kecap tuh. Sampai cari masker pun susah kita kan. Ada tapi mahal. Cari masker, cari hand sanitizer, habis diborong. Produk langka. Beli obat pun susah kan gitu. Silakan mungkin Ibu yang lahir di sini kan tahu keadaan ini. Silakan. Boleh. Ibu sebagai penghuni terlama. Gimana Bu? Tidak apa-apa, sharingnya pertumbuhan Lucianya gimana kan gitu. Kan Ibu yang sudah. Mungkin ini tadi sih berhubungan sama cerita Kak Wike. Silakan. Sekarang Peru udah makin ramai, padat, menyeberang aja susah. Ini itu yang kita rasakan sekarang di Peru nya Kak Wike, nggak kayak dulu. Saya di Jalan Marta mau nyebrang seberang aja sekarang udah beberapa menit. Bahaya. Kendaraan sangat padat dan ngebut. Dan ini terasa sekali jalan jeruju, sangat ramai. Dan mengerikan. Mau nyebrang ngeri ya Kak. Dia nak jalan kaki kali Kak. Iya. Mungkin itu. Jalan Kaki ya, kalau gitu orang tua ya. Tapi saya mau pergi ke kebun, saya naik sepeda di atas. Silakan Guru. Oke, kan saya jawab ya. Ya, aku tertarik dengan ini deh. Ayat yang 2 Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskannya nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita ini diciptakan Tuhan, berasal dari debu, akan kembali jadi debu. Apapun yang kita punya di dunia ini, baik titel kita berapa panjang pun, tetap kita akan kembali menjadi debu. Tidak ada artinya. Jadi kita sebagai umat Kristus, kita jangan sombong, menyombongkan diri, ataupun berbangga diri. Sebetulnya kita di mata Tuhan ya, bagi saya tuh tidak ada artinya kita nih hidup di dunia ini, hanya sementara. Ya, jadi kekayaan apapun yang kita punya itu nggak ada artinya. Mau titel yang panjang-panjang tidak ada artinya. Itu menurut anggapan saya. Sekian itu aja. Baik, terima kasih Guru. Silakan Ibu-ibu, refleksinya makin menguatkan kita. Tidak akan kita tanggapi karena itu memang adalah pesan pada kita semua. Pak Supranoto mungkin.
mewakili kaum bapak. Bu Edmunda bilang sudah ayo emas. Ya kan panggilan saya ini kan ayo emas kan. Silakan Ibu, tuan rumah. Refleksinya kan bagus biasa. Waktu saya ingat dulu beberapa tahun, 2 tahun yang lalu Bu ya. Mungkin ada refleksi yang terindah kan. Silakan Bapak. Silakan Bu. Silakan Bu Edmunda ya, selaku ketua lingkungan. Lanjutkan. 4 ibu ini pas kacamata di depan saya. Ayo, buket kami. Ayatnya aja. Ayatnya enggak apa-apa Bu, ayatnya enggak apa-apa. Baca aja ayatnya, Enggak perlu ditanggapi pun enggak masalah. Nanti tanggapi dalam hati. Iya, silakan Bu. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman padanya, di manakah engkau? Nah, itu tanggapan Iya, enggak apa, mungkin ayatnya bagus tuh Ibu kan. Silakan Ibu-ibu sekalian. Ayat mana yang menyentuh? Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Benar nggak Pak? Tuh. Jawabannya apapun yang kita perbuat. Mari Ibu, Bapak. Tuh Adik, silakan Dek. Ayatnya saja enggak apa-apa. Kalau tidak ada, langsung ya. Masih? Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema APP tahun ini sebenarnya cukup berat sebenarnya kalau kita jalankan secara langsung. Karena ekologis ini kan menyangkut urusannya banyak. Kalau kita di RT itu kan, kalau kita mau kerja bakti sendiri kan bisa kena ketawa kan. Kalau kita tidak kerja bakti malah kena tegur. Malah kena kerja baktinya hari Minggu. Karena kan betul. Kerja baktinya kan hari Minggu. Nah, kita waktunya beribadah kan. Kita kan misa, ibadat. Ya kan? Jadi terkadang memang dilematis lah kita di daerah-daerah yang memang ya kita harap maklum lah. Tapi mereka juga harus memaklumi kan. Dan itulah yang menjadi masalah-masalah bagaimana kita mau menciptakan lingkungan kita bersih. Apalagi di Perum 1 itu agak sulit menciptakan lingkungan itu bersih karena memang jalurnya dimasuki oleh banyak orang. Orang jalan situ buang sampah, ya kan kita mau tegur tidak enak karena jalan umum. Ya perhatikan saja. Makanya mereka, saya rasa penghuni di situ tidak membuang sampah di situ lah. Orang-orang yang dari luar kan, sehingga udahlah sempit, panas, ya kan. Belum lagi banyak barang-barang yang ya mohon maaf ya sudah lapuk, second kan, ditumpuk di jalan dan sebagainya, dan mengakibatkan tempat-tempat itu yang sebenarnya indah menjadi tidak indah. Ditambah lagi sempit, tidak ada lagi pohon. Saya tidak tahu juga bisa bertahan sekian puluh tahun. Ya. Saya rasa dulu ada pohon di sekitarnya, tapi setelah itu kan ada perumahan, ada ruko-ruko ya di Jalan Marta itu akibatnya pohon-pohon ditebang. Dan dulu misalnya Perum 1 itu enak, ya, indah rasanya, menjadi tidak indah lagi, gersang dia.
Ya, sekarang pengembangan. kita bisa lihat pohon-pohon di situ tuh di Perum 1 tuh bisa dihitung pakai jari kali ya. Itu bukan lagi pohon, mungkin tanaman pot kali. Karena udah nggak ada pohonnya. Jadi apalagi dengan udara panas sekarang ini, minimal kipas angin hidup terus. Ya. Paling-paling kita ya nanam pohon yang terbaik. Ya. Tapi kalau dulu masih sejuk ya kan, di daerah ini masih banyak pohon ya kan. Sekarang Kota Pontianak naik 1 derajat setiap tahun kan. Mengapa? Karena pohon sudah pada ditebang. Nah, kita tahun ini ya mohon jangan sampai ada bencana asap lagi lah kan. Ya, karena udah mulai-mulai nih. Kemarin ada hujan. Air ya udah mulai agak payau-payau kan. Ayo. Nah itu. Jadi bencana ekologis yang kita hadapi. Tetapi di Kota Pontianak ini hebatnya orang bisa minum air hujan langsung. Saya kan generasi air hujan. Dari mulai lahir udah minum air hujan, mandi air hujan. Dan saya ingat dulu waktu SD itu ada bencana kekeringan yang cukup panjang. Sampai harus minum air merah, air akar. Air akar itu untuk ya. Bayangkan air akar itu untuk nyuci baju putih bisa jadi merah ya. Ya, karena udah tidak ada air segar waktu itu. Sampai ngembali air ke Padahal air itu luar biasa di sungai. Sungai payau. Ya kan, mandi ke sungai susah. Cukup panjang waktu itu ya, hampir mau setahun. Ya. Tidak lama-lama lagi waktu saya mulai SMP SMA mulai bencana asap. Sampai kita tidak bisa lihat langit selama beberapa bulan. Sekali hujan barulah puji Tuhan lihat langit yang biru. Sebenarnya di Kalimantan Barat, di Kota Pontianak ini sudah menghadapi beberapa bencana, tapi kita anggap biasa-biasa saja. Menggunakan masker itu sebenarnya udah lama gitu tuh. Kalau bencana asap kan kita gunakan masker sebenarnya. Makanya waktu pas pandemi Covid sebenarnya orang Pontianak itu sudah tidak lagi kaget menggunakan masker sebenarnya. Nah, cuman waktu itu maskernya yang langka kan. Nah ini bencana-bencana yang dihadapi. Kita tidak tahu bencana apa lagi. Ya, kalau Jeruju ini ya udah pasang itu bukan dianggap bencana lah. Ya. Saya ingat rumah mertua saya itu, pokoknya dari mulai tanggal 23, 24, 25, 26, 27 pagi hari itu dia tamu yang datang air gitu. Jadi habis-habis di situlah. Dan itu ya pastilah melelahkan ya kan. Dan kita tahu waktu itu pernah terjadi 2 kali pasang ya. Saya terjebak di Tanjung Pura waktu itu, udah kecapean bersihkan rumah, tiba-tiba jam 12 naik lagi air ya. Nah, itu terjadi karena angin ya. Dan ini menjadi sesuatu, tapi syukurlah kita punya Sungai Kapuas. Seandainya tidak ada Sungai Kapuas, itu lama itu baru surutnya. Ya. Seperti di Makassar itu air itu sudah sama seperti tanah. Ya. Kawan istri saya sudah WA istri saya, kami siap-siap untuk mau mengungsi kemana ya kota Makassar katanya. Karena air laut sudah sama dengan tanah. Tambah hujan lagi. Ya. Jadi ada beberapa daerah ya kayak Semarang itu diprediksi sudah mulai banyak yang tenggelam. Ya. Kemudian Jakarta, ya. Jangan-jangan daerah kita ini juga mulai turun kali tanahnya. Ya kan? Karena ini pulau sendiri kalau dilihat. Nah, bencana ekologis itu terjadi karena keras ya. Karena alam pasti. Alam itu kan rapuh. Dunia ini diciptakan ya pada prinsipnya dunia ini kan ciptaan Tuhan. Dan dunia ini kan rapuh karena memang dunia ini bukanlah tempat tinggal kita untuk selamanya, hanya sementara. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dari bacaan kitab suci tadi jelas terlihat bahwa bumi ini diciptakan baik adanya, bahkan diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan. Jadi semua itu baik adanya. Yang membuat tidak baik itu adalah ya hawa nafsu dan keserakahan manusia itu tadi. Ya. Mengapa terjadi? Ya karena manusia pada prinsipnya sombong. Itu berarti juga bahwa sepenuhnya bumi dan segala isinya ini adalah milik Tuhan.
Tuhan meminjamkan bumi ini kepada manusia untuk diolah, dimanfaatkan secara bertanggung jawab, dan kembali dirawat atau dipelihara. Ada beberapa tempat yang tidak boleh didiami sebenarnya. Contohnya Das, daerah aliran sungai. Kalau kampung mama saya itu, saya bertanya, ngapa ndak bangun rumah di sana, kek? Saya bilang, oh ndak bisa, itu sungai. Kalau sudah air dari hulu itu turun, itu pasti lewat. Itu Das namanya, daerah aliran sungai. Nah, banyak orang tidak percaya tuh, karena mungkin tidak ada lahan kan. Das itu malah ditempati, padahal itu memang jalurnya sungai. Ya, kalau misalnya banjir di tempat mama saya itu, kita naik motor air tuh sampai ke akar pohon ke atas, ya, sampai ke batang yang paling ujung. Tapi kalau udah surut, ya sangat surut sekali. Itu Das, daerah aliran sungai. Sebenarnya alam sudah menciptakan ini tidak boleh ditinggali, kan begitu. Ini tempat daerah gunung meletus, ini daerah longsor. Seperti misalnya kita tahu di daerah Bogor itu kan banyak tempat-tempat tidak boleh ditinggali, karena memang tanahnya bergerak. Ya. Memang sudah dari awal-awal dulu. Nah, sama juga mungkin orang-orang yang dulu-dulu ini tidak mau tinggal di Jeruju karena memang ini sering banjir. Tapi kan lama-lama kan orang berpikir enggak. Kita tidak tahu nih. Ada banjir 100 tahun, banjir 200 tahun, kan kita tidak tahu. Sedangkan orang tempo dulu tuh udah tahu gitu. Ya. Nah, jadi ada yang memang daerah-daerah yang tidak bisa dihuni dan sebagainya. Tetapi itu faktanya manusia semakin banyak dan akibatnya manusia merusak alam. Dan alam itu sebenarnya sudah punya polanya yang teratur. Kita lihat air sungai Kapuas ini agak unik. Dia bisa, ya, hilir dan hulunya tuh bisa, karena di sana laut, di sini laut. Lucu dia. Terkadang dia nanti, kalau sungai itu kan sebenarnya dia dari hulu ke hilir dia. Ya. Tapi kalau sungai Kapuas ini tiba-tiba bisa dari hilir ke hulu. Tiba-tiba hulu ke hilir. Nah, ini yang menjadi persoalan, air sungai Kapuas ini tidak bisa dikonsumsi langsung. Sampai sekarang pun air ledengnya itu tidak bisa kita pakai. Siapa yang berani minum? Ya kan? Hanya untuk mandi, cuci, dan sebagainya, oke. Mengapa? Karena orang tak yakin. Orang Pontianak ini tidak yakin dengan sungai Kapuas sendiri. Kita yakinnya dengan air hujan. Nah, maka di kota Pontianak ini sudah tepat dan layak gereja kita tuh buat tampungan air hujan banyak-banyak. Air hujan di paroki kita itu kan, di gereja kita tidak ada pakai ledeng. Kayak air hujan cuma tuh. Baknya besar. Mau mungkin bisa setahun kali baru habis ya. Ya itulah. Kalau kita buat rumah di Pontianak ini, kalau memang tidak bisa buat bak, kita harus beli ya mungkin kayak penguin itu atau jerapah itu banyak-banyak, atau dulu tempayan. Saya ingat dulu tempayan ya. Yang kuat itu katanya tempayan Sungai Jawi dan tempayan Dungkat. Ya. Jadi dibuatlah tempayan itu kan. Dulu kan mana ada penguin. Bapak saya memindahkan tempayannya dari Sungai Jawi ke Batu Layang itu tidak tahu pakai apa dulu. Sampai sekarang masih bertahan. Lebih tua dari saya tempayannya. Nah, itu untuk air minum. Jadi kita kalau di kota Pontianak ini siap-siaplah. Tetap simpanlah air minum. Jangan berharap, oh enggak, sekarang ada air galon. Saya ingat dulu waktu kemarau kawan saya beli air galon. Ini kan dulu 3.000 untuk mandi. Ya. Tapi mampunya semana? Itu kan air itu diambil dari anjungan. Ya, kan? Ya kalau anjungan ya enggak. Tetap kita di kota Pontianak ini tetap harus simpan air hujan lah. Itu cara yang terbaik untuk bertahan hidup di kota Pontianak. Makanya orang Pontianak kalau misalnya tinggal di luar kota, ya saya ingat waktu saya tinggal di Bengkayang, wah, inilah kemewahan, saya bilang, air tinggal buka keran kan. Airnya luar biasa begitu. Waktu ada ledeng, sebelum ada ledeng saya tinggal di situ. Saya mandi ke sungai, sungainya udah tercemar. Jadi saya harus mandi ke hulu-hulunya terus. Yang ke hilirnya udah tercemar. Akhirnya baru periode 2 tahun saya tinggal di situ ada ledeng. Wah, luar biasa. Orang sana tak konsumsi air hujan, bingung dia. Saya konsumsi air hujan. Air WC itu ya saya minum daripada susah-susah, saya bilang. Ya terserah lah kan, dimasak.
Bagi kita sih tidak ada masalah minum air hujan. Bahkan bagi kami dulu di Batu Layang, mandi air yang kuning itu udah biasa. Orang dari Sanggoliro, ini air apa nih? Air teh? Bukan, ini air minum, air mandi, saya bilang. Gambut. Jadi udah biasa, kita bisa bertahan kita. Nah itu kehebatan orang di kota Pontianak ini, mau tinggal di mana apalagi air bersih, wah senang. Tapi kalau orang daerah tinggal di kota Pontianak, itu akan sengsara, menderita seumur hidupnya. Kalau tidak percaya silakan. Ya, maka dia bilang tidak betah tinggal di Pontianak, kecuali sudah ada air ledeng. Ya sekarang sudah enak ada air ledeng ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, namun yang terjadi kemudian sebaliknya, yakni ya manusia mengeksploitasi tanpa batas yang berujung pada pengerusakan dan bencana. Sabda Tuhan, di manakah engkau, mengingatkan bahwa setelah menguras dan memporak-porandakan alam, manusia pergi begitu saja, tidak peduli lagi dengan kerusakan alam yang dibuatnya sendiri. Tema pertemuan ini mengingatkan betapa pentingnya kita selalu rendah hati, mengoreksi dan introspeksi diri sebelum bertindak. Kekudusan yang Tuhan berikan kepada alam semesta dirusak, berarti itu adalah dosa. Jadi sesuatu yang kudus, sesuatu yang baik dari Allah ini kita rusak. Kita ini kan kudus setelah dibaptis itu kan, tetapi kita yang merusak diri kita sendiri untuk berdosa. Dan alam juga sama, ya. Ya, puji Tuhan lah di tepi-tepi jalan ada pohon-pohon besar ya. Masih itu kalau disentuh tuh bayar tuh 10 juta ke 15 juta ya. Kalau nebang pohonnya itu ya. Jadi pohon-pohon itu walaupun akasia ya lumayan lah bisa meneduhkan kita. Seandainya pohon-pohon itu tidak ada, rasanya gimana gitu. Namun Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita manusia untuk bertobat kembali pada hidup yang penuh rahmat. Semua. Dan ini merupakan sesuatu yang kita akan hadapi. Semoga sabda Tuhan yang direnungkan hari ini dapat menuntun kita pada kebijaksanaan dan kekudusan yang sangat penting dan berguna untuk mengatasi berbagai macam tantangan kehidupan yang serba majemuk. Harga-harga naik, Bapak Ibu, ya kan? Tapi keinginan kita untuk membeli produk teknologi informasi semakin tinggi. Yang dulu HP itu ya kita paksakan membeli. Ya kan? Kita lupa kalau mohon maaf kawan saya dulu tuh bilang HP itu binatang kan. Binatang ini nih harus dikasih pulsa katanya, baru dia jalan katanya. Harus dicas katanya kan, dikasih makan baru dia bisa kita pakai. Betul juga ya. Kalau enggak dia gitu-gitu aja katanya. Ya, sekarang ya luar biasa sekali dunia di genggaman kita. Ya. Kejadian-kejadian langsung disut orang ya. Seperti kejadian pembunuhan kemarin langsunglah masyarakat harus cepat tahu sampai dapat. Ya kan, sampailah dia di penjara ketahuan kondisi. Ada aja yang ngesutnya. Gitu juga ya. Ngaling di Kota Baru tadi, ya kan? Maling. Ya. Juga ya. Jadi kejadian di Kota Pontianak ini jangan sampai viral, hati-hati. Kalau sampai viral itu semua satu Indonesia tahu, satu dunia tahu. Nggak bisa lagi membatasi sekarang. Ya. Jadi kalau sampai viral lewat WA, selesailah tuh. Nggak bisa klarifikasi. Ya, untuk mengklarifikasinya susah. Makanya tadi kami ikut kegiatan dari Kementerian Informasi dan Komunikasi. Hati-hati kita menyebarkan berita bohong, hoax yang tak pasti. Lebih baik kita lihat dulu, saring dulu. Setelah itu udah pasti, kita lihat websitenya. Nah itu. Kemudian hati-hati membagikan data pribadi. Ya. Nama anak kita, nama ini dan sebagainya. Kemudian KTP kita ya, nicknya ya, sebagainya untuk apa dan sebagainya. Kemudian juga tiba-tiba kita dapat hadiah. Selamat Bapak Ibu dapat 50 juta. Tolong KTP dan KK-nya di-share. Jadi kalau yang betul itu ada centang hijau. Jadi begini, rupanya kalau misalnya dari lembaga itu nanti di atasnya ada centang hijau. Kalau yang tidak bercentang itu bukan dari lembaga itu. Itu baru saya tahu. Coba nanti lihat kalau misalnya ada kiriman, misalnya dari lembaga perbankan atau misalnya dari lembaga pemerintah itu ada centang hijau. Jadi misalnya dari lembaga apa gitu, nanti di situ ada centang hijau. Nah, itu sudah diverifikasi oleh pemerintah.
Tapi kalau yang tak bercentang, selamat, Anda mendapat hadiah 50 juta, tolong aplikasi ini, ya silakan, habis nanti data-data pribadi kita. Jadi sekarang orang tidak perlu ngintip lagi kayak dulu, ngintip pagi dia cukup ngintip pakai handphone, dia punya kamera, dia bisa hidup sendiri, orang bisa jalankan ya. Ya jadi hati-hati, taruh misalnya handphone di kamar atau handphone di mana. Bapak Ibu lagi privasi sendiri, tiba-tiba kameranya bisa digerakkan orang dari jarak jauh, bisa nyala. Nah, iya, karena kan teknologi. Dulu kita bisa lihat WA, dulu mungkin kita ingat dulu waktu pakai pager, hanya pakai SMS kan udah canggih kan. Tiba-tiba HP kita SMS. Tiba-tiba kita ingat dulu bisa lihat video call kan, walaupun samar-samar. Sekarang kan pakai WA langsung udah video call, bisa ramai-ramai dan sebagainya. Dan itu justru kacau. Sekarang ya mohon maaf, ngirim gambar-gambar yang aneh-aneh ya tinggal sebentar saja. Dan ini menjadi persoalan-persoalan yang akan kita hadapi. Mari kita bertobat untuk ekologis yang lebih baik dan menggunakan teknologi yang lebih baik. Baik, mari kita doa umat. Ya Bapa, Engkau adalah kasih dan sumber dari segala sumber ciptaan. Semuanya Engkau berikan sebagai tanda cinta-Mu yang besar kepada manusia karena cinta-Mu yang tak terbatas tersebut. Maka saat ini kami mau menyampaikan permohonan-permohonan kepadamu. Kaum perempuan ayat ganjil atau doa umat yang ganjil, kaum laki-laki doa umat yang genap, dan dibaca bersama-sama, dan nanti waktu kabulkanlah doa kami ya Tuhan, kita bersama-sama. Mari silakan kaum perempuan. Untuk para pemimpin agama, Allah Bapa kami yang maha murah, limpahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu bagi para pemimpin agama di negara kami. Semoga mereka dimampukan menuntun Tuhan agar umat tidak terjebak pada sikap sombong dan serakah. Sebaliknya kuat dalam iman, berpengharapan dan bijak mengelola alam semesta ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan bagi para pemimpin di negara kami. Ya Bapa di surga, semoga dengan berkat-Mu para pemimpin di negara kami dapat membuat kebijakan yang dapat melindungi, memanfaatkan dan menggunakan lingkungan alam semesta ini secara bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat yang dipimpin. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi mereka yang berbeban berat dan putus asa. Ya Bapa yang penuh kasih, hadirlah selalu kepada mereka yang mempunyai beban berat dan putus asa. Terangilah jalan hidup mereka agar layak dan penuh sukacita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan bagi masyarakat pada umumnya. Ya Bapa yang penuh belas kasih, sertai bimbing dan terangilah dengan berkat-Mu masyarakat pada umumnya, agar mereka dapat arif bijaksana mengelola alam lingkungan dan kehidupan ini demi keutuhan ciptaan dan kesejahteraan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan bagi kepentingan pribadi. Ya Bapa yang maha baik, arahkan dan dengarkanlah seruan hati kami yang terdalam akan pengampunan dan belas kasihan-Mu. Semoga setiap langkah kami selalu terarah pada jalan yang sudah Engkau tetapkan bagi kami, agar kami selamat dan hidup penuh berkat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang maha baik, demikianlah permohonan kami anak-anak-Mu. Semoga hidup kami selalu Engkau perbaharui agar berkenan bagi kemuliaan Putra-Mu. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasihan-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Mari kita lanjutkan dengan doa sepanjang tahun 2023. Lihat di halaman terakhir. Tidak difotokopi ya? Ada. Baik. Bagi yang ada, kita akan berdoa. Bagi yang tidak ada, silakan berdoa di dalam hati. Doa sepanjang tahun 2023. Allah pencipta semesta alam, Maha Pengasih dan Maha Rahim, karena kasih dan kesetiaan-Mu yang begitu besar akan manusia dan makhluk ciptaan lain, maka sampai saat ini Engkau masih melimpahkan berkat dan perlindungan kepada kami umat manusia. Engkau telah menciptakan pulau kami dengan berbagai aneka ragam, seperti hutan, air, tanah, bukit, lembah, dan umat manusia. Kami mohon kiranya Engkau tetap menjaga keharmonisan, sehingga pulau kami tetap lestari. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena kasih-Mu. Engkau mengutus putra-Mu ke dunia untuk menyelamatkan kami dan mempersatukan kami dalam persaudaraan sebagai sesama. Kami bersyukur kepadamu, terutama karena Yesus putra-Mu telah memberi kami teladan kesetiaan dan kerelaan, berkurban dengan mempersembahkan dirinya sampai wafat di kayu salib dan melalui putra-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami mohon karunialah roh kebijaksanaan, roh ketekunan, dan roh persaudaraan, serta berilah kami hati yang selalu terbuka kepada sesama kami, sesuai ajaran cinta kasih-Mu. Allah Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin dan mereka yang memegang kekuasaan dan mengambil kebijakan dalam kehidupan ini, agar Roh Kudus-Mu menerangi pikiran, akal budi nurani, dan jiwa mereka, agar dapat mengambil kebijakan yang adil dan benar, serta berani berkorban, bersolider, dan berbagi dengan sesama. Kami juga berdoa bagi para tenaga medis, pendidik, birokrat, aparat penegak hukum, politisi, dan mereka yang terlibat dalam pelayanan publik, yang memberikan pelayanan terbaik bagi siapapun yang membutuhkan. Semoga semua orang semakin merasakan kebaikan dan kasih-Mu dalam pelayanan yang dilakukan oleh mereka. Bagi kami yang masih berjuang dalam peziarahan di dunia ini, ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan teguhkanlah iman kami, agar kami semakin dapat berbuat kebaikan dan kebajikan bagi sesama yang menderita dan membutuhkan. Sembuhkanlah luka-luka jiwa dan batin kami dengan bilur-bilur dan darah-Mu, agar kami semakin dimurnikan. Sembuhkanlah sakit raga dan jiwa kami, agar kami boleh mewartakan kasih-Mu dalam hidup kami. Pulihkanlah kehidupan kami dari segala keputusasaan, ketidakberdayaan menjalani kehidupan dengan segala persoalannya. Ya Bapa, berilah hati yang murni, pikiran yang jernih, dan kasih tulus, sehingga kami boleh menjadi saksi belas kasih-Mu yang tak terbagi di tengah bangsa dan negara kami dalam hidup bermasyarakat, tanpa membedakan siapapun sebagai makhluk ciptaan-Mu. Dan semoga kami dapat meneladani serta setia kepada putra-Mu Sang Juru Selamat kami. Ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami bersama para kudus-Mu di surga. Kami lambungkan pujian dan syukur kami demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Doa penutup, mari kita doa bersama-sama. Halaman 8. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami menyadari bahwa terkadang sikap dan perilaku kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu.
Kami mohon agar Engkau mengampuni segala kesalahan kami tersebut. Semoga pertemuan ini semakin menguatkan tekad kami untuk berusaha mempersembahkan hidup dan karya kami hanya untuk mengabdi Engkau serta memuliakan nama-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Pengumuman dan kolekte jika ada. Silakan, Bu. Ada pengumuman, Bu? Pengumuman minggu hari Rabu di rumah Bu Bernadus, Bu Pahlina Angku, di rumah Bu Bernadus. Oh, yang mana? Gang Bayam. Gang Bayam. Gang Bayam. Yang mana orangnya? Oh, yang ini. Baik. Selamat datang, Pak. Iya. Enggak apa-apa, belum mulai, Bu. Enggak apa-apa. Gang Bayam. Baik. Mari kita berkat pengutusan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakhiri pertemuan ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa agar badai berlalu dan pengharapan selalu tumbuh dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup nomor 308. Napas Tuhan. Sol, sol, sol. Bangunlah. Dada kelana, hirup napas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah nama Tuhanmu. Selamat malam, salam.